Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membahas sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas yang sudah diberikan ide oleh teman-teman kicau mania sekalian ya. Ini yang akan saya bahas yaitu ciblek ya teman-teman ya. Yang diidekan kepada saya kemarin itu bagaimana caranya mengajari ciblek supaya mau makan jangkrik. Nah, itu yang dikeluhkan atau disampaikan kepada saya, supaya gimana sih caranya yang tepat itu supaya dia itu atau ciblek itu mau makan jangkrik gitu ya. Jadi begini teman-teman ya, pada dasarnya teman-teman yang pertama itu harus tahu ciblek yang dimiliki teman-teman itu dia sukanya apa gitu ya. Dia itu sukanya EF apa gitu kan. Dan saya harapkan teman-teman itu kenapa susah makan jangkrik itu bukan dari ombyokan ya teman-teman ya. Karena kalau dari ombyokan itu teman-teman harus mengenalkan semua. Jadi ketika dapat dari ombyokan, dari terapi udah seminggu udah ngebor, nah jangkrik dikasih, semua EF itu dikasihkan dulu, dikenalkan dulu. Nah, itu. Tapi kalau ternyata nggak suka, terapinya bagaimana? Nah, ini agak agak ekstrim ya teman-teman. Caranya itu yang pertama itu dimasukkan ke dalam pornya itu dimasukkan dalam perut jangkriknya itu ya teman-teman. Bisa disodokkan gitu, atau kalau pakai por yang yang agak keras itu dimasukkan di dalam perutnya. Tapi itu agak ribet ya teman-teman. Kenapa harus megang jangkrik terus dimasukkan ke ini, ribet ya, itu ribet, tapi perlu dicoba. Karena saya juga pernah melakukan itu kepada murai batu ya teman-teman. Kepada murai batu, dia yang nggak mau ngepur, susah ngepur ya seperti itu, saya masukkan dalam jangkrik. Karena ini kalau ciblek itu kan makan jangkriknya kecil lah. Nah itu agak ribet, jadi agak susah ya. Jadi caranya bagaimana selain dimasukkan ke dalam perut jangkrik, yaitu dipotong-potong teman-teman ya. Jangkriknya itu kan kecil. Nah, dia kan kalau ciblek itu kan keseringan makan por halus ya kan. Nah, jangkriknya itu kan dipotong terus diaduk di di pornya. Jadi dijadikan satu aja nggak masalah teman-teman. Jadi nggak perlu cepuk sendiri gitu, nggak usah. Jadi dimasukkan di dicepuk tempat pornya dia, terus kan dipotong-potong pasti basah kan. Nah itu diaduk gitu. Nah, diaduk. Terus teman-teman juga harus tahu juga, dia ini kalau nggak suka nggak suka jangkrik, dia sukanya apa? Misalnya dia sukanya ulet ulet kandang atau ulet Hongkong gitu kan. Jadi ketika terapi supaya dia mau makan jangkrik, untuk kesukaan dia itu dikasih sedikit saja gitu ya. Kalau misalnya biasanya seujung untuk ulet kandang itu seujung sendok teh, nah itu dikurangin lagi separuhnya daripada seujung sendok teh gitu ya. Kalau misalnya ulet Hongkong, kesukaannya ulet Hongkong, misalnya ulet Hongkong biasa dikasih 4 gitu ya, itu dikasih aja 2 gitu. Jadi mau nggak mau, atau kalau mau ya dinolin aja gitu. Lo kasih 1 gitu ya untuk kalau dia makan ulet Hongkong.
dikasih satu aja, tapi di sini yang tadi diaduk tadi itu dikasih 3 aja, nggak usah banyak-banyak dulu ya teman-teman ya. Jadi dikasih 3 jangkrik yang kecil-kecil, dipotekin gitu ya, terus diaduk. Nah, tapi ini teman-teman syaratnya dia harus lahap makan pur gitu ya, gitu. Jadi jangan sampai dengan terapi begitu dia ini belum doyan makan purnya, lah itu bahaya ya. Kenapa bahaya? Karena dia kalau nggak makan pur kan lapar ya. Ya dia mau makan apa? Ya kan gitu. Karena kebiasaan dikasih EF, hanya banyak EF-nya, jadi dia makan EF aja gitu. Jadi purnya kurang. Kalau bisa teman-teman tuh gini ya. Pur ini jadikan menu utama ya. Kalau EF itu baik untuk kroto atau apapun itu sebagai tambahan ya teman-teman ya, sebagai tambahan. Jadi misalnya kurang kurang ngebrand, nah itu bisa didongkrak dengan EF. Nah itu teman-teman ya. Jadi usahakan menggunakan pur. Nah, kalau mau yang powerful hasilnya insya Allah maksimal, pakai pur racikan saya ya. Kalau misalnya racikannya itu bahan-bahannya itu susah, bisa pakai alternatif. Alternatifnya apa? Kalau kan tepungnya nggak ada, jadi pakai pur high protein gitu ya. Jadi tapi bahan yang lain harus lengkap. Itu ya. Itu cara gimana mengajari ciblek supaya mau makan jangkrik. Jadi jangan banyak dulu, hanya 3 ekor dipotong-potong, dicampurin purnya gitu. Nah terus besoknya dipantau atau sore dipantau, kan ngasih pagi, sore dipantau, dimakan enggak itu gitu ya. Gitu itu teman-teman ya. Jadi EF yang lain yang kesukaan dia dikurangi, nah, baru dikasih jangkrik gitu. Jadi nanti kalau teman-teman itu mencoba itu ya caranya seperti itu, EF lain yang kesukaan dia dikurangi. Nah itu pertama 3 ekor aja, 3 ekor pagi, 3 ekor sore. Nah, dipantau kalau dikasihnya pagi, sorenya habis enggak, dimakan enggak gitu kan. Kalau diganti lagi sore, ya, dipantau besok pagi, dimakan apa enggak gitu kan. Baiknya kalau ngasih itu, kalau sore itu ya sore, jangan malam gitu. Maksudnya habis asar gitu dikasih, karena kan lagi terapi ya gitu. Gitu teman-teman ya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nah, apabila belum paham silahkan ditanyakan, insya Allah langsung saya tanggapi. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa melatih cibleknya dengan sempurna dan dia mau makan EF apa aja, mau jangkrik, mau UJ, mau uka, kroto, doyan semua. Oke, demikian teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.